Perjalanan menuju Ranu Kumbolo. Malam itu, di sebuah rumah sederhana di kaki Gunung Semeru, 4 orang sahabat sedang mempersiapkan pendakian yang sudah mereka rencanakan sejak lama. Mereka adalah Raka, Andin, Wahyu, dan Rio. Usia mereka rata-rata 23 tahun. Semuanya pernah mendaki gunung sebelumnya, tapi ini adalah kali pertama mereka mencoba salah satu gunung paling terkenal di Indonesia, Semeru, dengan tujuan utama Ranu Kumbolo. Raka adalah yang paling berpengalaman. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menunjukkan ia paham betul bahwa setiap perjalanan di alam bebas selalu punya risiko. Andin, satu-satunya perempuan di kelompok itu, adalah orang yang paling ceria. Meskipun di balik senyumnya, ia menyimpan rasa takut yang tidak ia ceritakan pada siapapun. Wahyu dan Rio lebih santai, menganggap pendakian ini hanya seperti perjalanan biasa, sesuatu yang nantinya akan mereka unggah ke media sosial sebagai kenangan. Sebelum berangkat, pemilik base camp yang menyewakan perlengkapan mendekati mereka. Lelaki itu berusia sekitar 50 tahun, rambutnya sudah mulai memutih, dan caranya bicara pelan namun penuh penekanan. Ia berkata, diam-diam, tanpa ekspresi berlebihan. Kalian nanti kalau di Ranu Kumbolo, jangan keluar tenda setelah jam 10 malam. Tidak peduli dengar apa, lihat apa, atau ada yang manggil. Ingat, jangan keluar. Raka mengangguk, tapi Wahyu justru bertanya sambil tertawa kecil. Memangnya ada apa, Pak? Lelaki itu memandang mereka satu persatu. Di sana tidak semua yang tampak itu manusia. Suasana langsung sunyi. Tidak ada yang membalas. Bahkan Wahyu yang tadi tertawa, kini menarik napas pelan. Raka mengucapkan terima kasih. Lalu mereka berangkat menuju gerbang pendakian. Perjalanan hingga pos 1 masih terasa ringan. Trek berupa jalan tanah landai, sesekali melewati pohon-pohon tinggi yang menutupi langit. Angin sejuk Semeru mengelilingi mereka. Tawa masih terdengar, bercampur dengan langkah sepatu yang menjejak tanah berdebu. Namun memasuki pos 2, suasana mulai berubah. Hutan terasa lebih padat, lebih gelap meskipun masih siang. Andin beberapa kali merasa seperti ada yang mengamati mereka dari kejauhan. Tapi setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Hanya dedaunan bergerak pelan, dan suara burung yang terdengar jauh. Kayak ada yang ngikutin. Gumam Andin pelan. Raka menoleh. Capek aja mungkin. Istirahat kalau mau. Andin menggeleng. Enggak. Lanjut aja. Mereka terus berjalan. Wahyu dan Rio masih berbicara mengenai rencana memasak mie instan di pinggir danau nanti. Mereka membayangkan betapa indahnya Ranu Kumbolo, dan betapa puas rasanya bisa sampai ke tempat yang sering mereka lihat hanya lewat foto. Setelah beberapa jam berjalan dan melewati tanjakan cinta, tubuh mulai terasa lelah. Nafas mulai berat, tapi rasa lelah itu seketika hilang saat warna biru danau muncul di antara celah pepohonan. Cahaya matahari memantul di permukaan air yang tenang. Ranu Kumbolo terlihat indah, damai, seperti lukisan yang hidup. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mereka tidak tahu. Suatu hal yang sudah menunggu mereka sejak langkah pertama memasuki hutan. Mereka mendirikan tenda tak jauh dari tepi danau. Wahyu menyalakan kompor kecil. Rio membantu menyiapkan bahan makanan. Andin duduk di depan tenda sambil memandang air danau. Raka berdiri, memperhatikan sekeliling, seolah memastikan semuanya aman. Sore itu berjalan tenang. Mereka makan bersama sambil menikmati angin dingin yang turun perlahan. Suasana terasa nyaman, hampir seperti tidak terjadi apa-apa sepanjang perjalanan. Sampai malam tiba. Jam menunjukkan pukul 9 lebih sedikit. Api unggun kecil mulai meredup. Danau terlihat seperti kaca hitam yang luas. Bulan separuh menggantung di langit. Suara serangga terdengar jelas. Raka mengingatkan mereka tentang pesan penjaga base camp. Jam 10, jangan keluar tenda ya. Apapun yang terjadi. Semua mengangguk. Mereka masuk ke tenda, mempersiapkan diri untuk tidur. Tapi beberapa menit sebelum jam 10, Andin mendengar sesuatu dari arah danau. Suara langkah pelan, seperti orang berjalan di air dangkal. Percik, percik, percik. Andin menegakkan tubuhnya. Matanya membesar. Ia mencoba mendengarkan dengan lebih jelas. Suara itu makin dekat. Bukan seperti hewan. Bukan angin. Suara itu benar-benar seperti manusia berjalan di air. Raka. Andin memanggil pelan. Raka belum tidur. Ia langsung bangun.
Rio dan Wahyu juga terbangun. Tidak ada yang berani bicara. Suara itu terus terdengar. Namun tidak ada siapapun di luar. Dan kemudian, terdengar suara lain. Suara perempuan. Hal. Sangat pelan. Ke sini. Suara itu bukan berasal dari dalam tenda. Bukan berasal dari kejauhan. Suara itu seolah berasal tepat di depan tenda mereka. Wahyu langsung meraih kepala Raka, mengguncangnya pelan. Bro, itu apa? Raka menggeleng pelan tanpa suara. Ia memberi kode agar tidak ada yang menjawab, tidak ada yang bereaksi, tidak ada yang mengambil keputusan bodoh. Tapi seseorang tidak bisa menahan rasa penasaran. Rio. Wajahnya berubah pucat. Matanya menatap kosong ke arah pintu tenda. Seolah ia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Dan sebelum siapapun sempat mencegah, Rio meraih resleting tenda. Perlahan. Dan membukanya. Satu hembusan angin dingin masuk ke dalam. Dan tenda menjadi gelap. Hilangnya Rio. Saat resleting tenda terbuka, angin dingin langsung menyusup masuk. Andin menahan napas. Raka cepat bergerak, mencoba menutup kembali pintu tenda, namun Rio sudah setengah tubuh keluar. Matanya kosong, tidak berkedip, seperti sedang memandang sesuatu yang tidak satu pun dari mereka bisa lihat. Andin berbisik dengan suara gemetar. Rio, jangan keluar. Namun Rio tidak menjawab, tidak juga menoleh. Wahyu meraih bahu Rio, berusaha menariknya masuk. Bro, jangan gitu. Sumpah jangan bercanda. Tapi tubuh Rio terasa berat, seolah ada sesuatu di luar sana yang menariknya. Dan perlahan, Rio melangkah keluar. 1 langkah, 2 langkah. Kakinya menyentuh tanah dingin di luar. Raka langsung menyambar jaketnya dan keluar mengikuti Rio. Di luar, udara terasa jauh lebih menusuk daripada biasanya. Danau yang biasanya terlihat tenang kini seperti permukaan kaca gelap yang tidak memantulkan apapun. Kabut tipis turun, membuat jarak pandang menjadi sangat pendek. Raka berbisik ke arah Rio. Apa yang kamu lihat? Rio tidak menjawab. Ia terus berjalan ke arah pinggir danau. Langkahnya sangat pelan, tapi pasti. Seolah ia sedang menuju sesuatu yang memanggilnya. Wahyu dan Andin menyusul dari belakang. Kaki mereka gemetar, bukan hanya karena udara dingin, tapi karena ketakutan yang mencengkeram tubuh mereka. Lalu mereka mendengar suara itu lagi. Suara perempuan. Ke sini. Suara itu terdengar lebih jelas sekarang. Bukan dari udara. Bukan dari arah pohon. Bukan dari dalam kepala. Suara itu berasal dari permukaan danau. Seolah ada seseorang berdiri tepat di tengah air yang gelap itu dan memanggil Rio dengan lembut. Andin memegang lengan Wahyu erat. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku gak mau di sini. Aku gak mau. Wahyu mencoba tetap tenang, tapi suaranya pecah. Kita harus tarik Rio. Sekarang. Raka melangkah cepat ke arah Rio, memegang lengannya, dan menariknya kuat-kuat. Tapi anehnya, tubuh Rio seperti tidak bergerak. Bukan berat, bukan kaku. Lebih seperti tertanam di tanah. Raka mengerahkan lebih banyak tenaga. Rio, sadar, ini kita. Tapi Rio justru menoleh pelan. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan ia tersenyum. Senyum yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Senyum yang tidak memiliki perasaan manusia. Andin langsung menangis. Raka, itu bukan Rio. Namun sebelum mereka bisa melakukan apapun lagi, kabut semakin tebal. Cahaya bulan hilang. Dan dalam kabut pekat itu, Rio berjalan masuk ke dalam kegelapan. Langkahnya menghilang perlahan, seperti tenggelam di antara kabut. Raka berlari mengejarnya. Rio! Tapi saat kabut menghilang kembali, Rio sudah tidak ada. Begitu saja. Wahyu jatuh terduduk. Andin menutup mulutnya sambil terisak. Tubuhnya gemetar tanpa bisa dikendalikan. Raka terdiam cukup lama. Pandangannya lurus ke arah danau. Matanya tidak berkedip, seolah otaknya masih berusaha menerima kenyataan yang sedang terjadi. Andin akhirnya berkata pelan dengan suara bergetar. Kita harus cari dia. Sekarang. Wahyu menggeleng cepat. Gak. Kita tunggu pagi. Gak mungkin kita gerak sekarang. Kamu mau kita semua hilang. Raka memejamkan mata. Napasnya berat. Ia tahu Wahyu benar. Tapi pikiran tentang Rio, sahabatnya, sendirian di tengah kegelapan seperti itu,
membuat dadanya terasa sesak. Masuk ke tenda, kata Raka akhirnya. Mereka kembali perlahan. Begitu masuk tenda, tidak ada yang berbicara. Bahkan suara jangkrik pun terasa jauh. Seolah malam di Ranukumbolo memutus semua koneksi dengan dunia luar. Andin duduk memeluk lutut. Raka hanya menatap lantai tenda tanpa fokus. Wahyu memegang kepalanya sendiri sambil bernafas pendek berulang-ulang. Tidak ada yang tidur malam itu. Mereka hanya menunggu pagi. Begitu matahari mulai menyinari air danau, mereka langsung keluar. Ranukumbolo kembali terlihat indah. Tenang. Seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Dan itu justru membuat rasa takut mereka semakin dalam. Mereka memanggil nama Rio berulang kali sambil berjalan menyusuri tepi danau. Tidak ada jawaban. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada tanda ia pernah lewat. Seolah ia menghilang begitu saja. Mereka terus berjalan sampai mereka mencapai ujung danau. Tiba-tiba Wahyu berhenti. Di tanah, ada jejak kaki. Jejak yang hanya bergerak satu arah. Menuju hutan yang lebih gelap, di luar jalur pendakian. Raka menelan ludah. Dia masuk ke sana. Andin menutup mulut. Tubuhnya gemetar lagi. Aku gak mau masuk hutan itu. Wahyu menarik napas panjang. Kita harus. Rio bukan cuma teman. Dia saudara. Raka mengangguk pelan. Meskipun wajahnya tidak menunjukkan optimis. Mereka berdiri di depan jalur masuk hutan itu. Pepohonannya rapat. Cahaya matahari seakan tidak bisa menembus ke dalam. Udara berubah lebih dingin. Suasana terasa berat, seperti ada sesuatu yang menunggu di dalam sana. Raka berbisik. Sebelum masuk, baca doa dulu. Kita minta perlindungan Allah. Mereka saling menggenggam tangan. Dan tanpa tahu apa yang menunggu mereka di dalam. Mereka melangkah. Masuk ke hutan. Chapter 3. Hutan yang tidak seharusnya dimasuki. Begitu mereka melangkah masuk ke hutan itu, suasana langsung berubah. Ranukumbolo yang biasanya penuh cahaya kini terasa jauh, seperti berada di dunia lain. Pepohonan di sini lebih tinggi dan lebih rapat, membuat sinar matahari hampir tidak bisa menembus daun-daun lebat di atas kepala mereka. Suasananya lembab, dingin, dan sunyi. Terlalu sunyi, sampai-sampai suara langkah kaki mereka sendiri terasa begitu jelas. Andin berjalan paling belakang. Ia terus menoleh ke belakang, seolah takut jika ada sesuatu yang mengikuti mereka. Wahyu berada di tengah, sementara Raka memimpin di depan dengan langkah pelan dan hati-hati, matanya terus mengamati jejak kaki yang mereka ikuti. Jejak itu memang jelas. Jelas sekali. Dan itu yang membuat semuanya terasa lebih menegangkan. Karena jejak itu bukan milik hewan. Jejak itu adalah jejak manusia. Jejak Rio. Namun yang membuatnya aneh, jejak itu tidak pernah berbelok. Selalu lurus. Seperti Rio berjalan tanpa berpikir. Seperti tubuhnya ditarik oleh sesuatu atau seseorang. Setiap beberapa langkah, Andin mengusap hidungnya. Seolah ada bau yang ia rasakan, tetapi tidak berani mengatakannya lantang. Sampai akhirnya ia bersuara pelan. Kalian, nyium bau bunga melati gak? Raka berhenti melangkah. Wahyu mengerutkan kening. Aku kira cuma perasaanku. Raka menoleh perlahan ke mereka. Bunga melati di tempat begini itu bukan pertanda bagus. Andin langsung menggigit bibir. Ia hampir menangis lagi, tapi ia berusaha menahannya. Wahyu mengusap punggungnya pelan sebagai bentuk menenangkan, meski dirinya sendiri sama takutnya. Mereka melanjutkan langkah. Suara rerumputan kering yang terinjak menjadi satu-satunya suara yang menemani mereka. Sampai tiba-tiba, di antara pepohonan yang gelap, Raka mengangkat tangannya, memberi kode berhenti. Di depan mereka, ada sesuatu. Sepasang sandal. Sandal Rio. Tergeletak begitu saja di atas tanah. Andin langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Suaranya tercekat. Itu, sandal Rio. Raka menunduk dan mengambil sandal itu. Masih agak hangat. Seolah baru saja dilepas. Berarti kita sudah dekat, ujar Raka pelan. Tapi semakin mereka maju, suasana mulai terasa berbeda. Udara semakin dingin. Tidak ada suara angin. Tidak ada suara burung. Tidak ada suara apapun. Seolah hutan ini bukan tempat hidup. Wahyu mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu tempat seperti ini biasanya bukan tempat manusia seharusnya berada. Namun ia tetap berjalan,
karena Rio bukan orang yang bisa ia tinggalkan begitu saja. Setelah beberapa menit, mereka tiba di sebuah area yang terbuka sedikit. Tanahnya sedikit lebih rendah dari jalan yang mereka lewati. Dan di tengah-tengahnya, ada sebuah pohon besar dengan batang yang sangat lebar dan akar yang menjalar seperti ular besar. Dan di sana, Rio duduk. Punggungnya menghadap mereka. Kepala sedikit tertunduk. Tangannya berada di pangkuan. Seolah ia sedang berdoa atau memeluk sesuatu yang tidak terlihat. Andin langsung ingin berlari, tapi Raka menahannya. Tunggu. Wahyu menelan ludah. Rio. Tidak ada respon. Raka mencoba lagi. Rio, ini kita. Raka. Wow. Andin. Kamu dengar, kan? Rio tidak bergerak. Kemudian pelan-pelan, kepalanya menoleh. Tapi bukan seluruh tubuhnya. Hanya kepala. Seperti lehernya terlalu lentur. Dan itu membuat mereka bertiga mundur satu langkah. Matanya kosong. Namun kali ini, berbeda dengan semalam. Matanya seperti sedang melihat mereka. Tapi bukan dengan cara manusia melihat. Lebih seperti sedang menilai. Mengamati. Bibir Rio bergerak sedikit. Seolah ingin berbicara. Raka menahan napas. Menunggu kata-kata yang keluar. Dan suara yang keluar. Bukan suara Rio. Bukan waktunya pulang. Suara itu pelan. Hal. Dan sangat asing. Suara perempuan. Dari mulut Rio. Andin langsung memekik pelan dan bersembunyi di belakang Wahyu. Wahyu mundur beberapa langkah. Kakinya gemetar. Sementara Raka masih berdiri di tempatnya, meskipun wajahnya pucat. Rio, dengar aku. Kamu bukan milik siapapun. Kamu harus ikut kita pulang. Tiba-tiba, Rio berdiri. Gerakannya cepat, tegas, tanpa ragu. Dan ia menatap Raka langsung. Senyumnya muncul lagi. Senyum yang sama seperti di tepi danau semalam. Andin tidak kuat lagi. Ia menangis terbuka sekarang. Raka, itu bukan Rio. Namun sebelum mereka sempat melakukan apapun lagi, dari arah belakang pepohonan, terdengar langkah kaki. Bukan satu, bukan dua. Banyak. Seolah sesuatu sedang mendekat, mengelilingi mereka. Langkah-langkah di sekitar mereka semakin jelas. Raka bisa merasakan tanah sedikit bergetar. Andin menutup telinganya sambil menangis. Wahyu memeluk bahunya agar ia tetap berdiri. Sementara Rio, atau sesuatu yang menggunakan tubuh Rio, hanya berdiri dengan senyum itu, senyum yang tidak manusiawi. Dari balik pepohonan, bayangan-bayangan muncul. Wujudnya seperti manusia, tapi tidak benar-benar manusia. Tubuh mereka tipis, tinggi, dan tidak menapak tanah. Wajah mereka datar, tanpa mata, tanpa hidung. Hanya mulut memanjang yang seakan tersenyum lebar. Raka mengambil napas dalam-dalam. Ia tahu satu hal. Jika mereka terus berada di sana, mereka tidak akan pernah pulang. Raka berbisik cepat. Aku hitung sampai 3. Kita tarik Rio. Lara. Jangan lihat belakang. Apapun yang terjadi, jangan menoleh. Wahyu mengangguk meski kakinya hampir goyah. Andin hanya bisa menangis. Tapi ia mengangguk juga. Raka mendekat pelan. 1, 2, 3. Raka meraih lengan Rio dan menarik sekuat tenaga. Rio menjerit, bukan jeritan manusia. Jeritan itu mengguncang seluruh hutan, membuat dedaunan seperti bergetar. Bayangan-bayangan itu bergerak. Cepat. Mendekat. Mereka bertiga berlari sambil menyeret Rio. Tidak menoleh. Wahyu hampir jatuh beberapa kali. Andin hampir terhenti karena rasa takut. Tapi Raka terus menarik mereka. Ranu Kumbolo terlihat. Kabut tipis naik. Airnya berkilau. Namun suasananya tidak lagi tenang. Seolah danau itu tahu. Ada sesuatu yang sedang mencoba keluar dari tempat di mana ia tidak semestinya berada. Saat mereka sampai di tepi danau, tiba-tiba, jeritan itu berhenti. Sunyi. Rio terjatuh, tak sadarkan diri. Andin langsung memeluknya sambil menangis keras. Wahyu duduk terkapar sambil terisak-isak. Raka berdiri termangu, napasnya berat. Ia menoleh ke hutan. Bayangan-bayangan itu tidak keluar dari batas pepohonan. Mereka tidak bisa meninggalkan hutan itu. Dan dari kejauhan, terdengar suara perempuan. Pelan, namun jelas. Yang dibawa bukan untuk kalian.
Tapi karena kalian memanggil, dia menjawab. Raka menggenggam batu kecil di tanah. Tubuhnya gemetar tetapi ia berdiri tegak. Tapi kami membawanya pulang. Dan dia tetap milik kami. Sunyi beberapa detik. Sampai akhirnya, angin berhembus pelan. Bau melati hilang. Pepohonan diam. Bayangan menghilang. Seolah tidak pernah ada. Beberapa minggu setelahnya, Rio terbaring di rumah sakit selama beberapa minggu. Dokter mengatakan ia mengalami keletihan fisik dan mental ekstrim. Namun ia hidup. Tapi, sejak kejadian itu, Rio tidak pernah tidur di gelap lagi. Ia selalu meminta lampu menyala. Dan terkadang, saat malam, ia tersenyum sendiri. Senyum yang sama. Senyum yang tidak pernah dimiliki Rio sebelumnya. Raka, Andin, dan Wahyu tidak pernah membahas kejadian itu lagi. Namun setiap kali mereka melihat bunga melati, mereka hanya saling bertatapan dan diam. Karena mereka tahu, hutan itu belum selesai. Dan Rio tidak pernah benar-benar kembali. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kalau kamu merasakan merinding, penasaran, atau bahkan terbawa suasana, berarti kamu cocok banget dengan konten seperti ini. Jangan lupa untuk tanda jempol naik, like videonya. Balon ucapan tinggalkan komentar. Cerita bagian mana yang paling bikin kamu merinding? Bel subscribe channel ini supaya gak ketinggalan cerita pendakian berikutnya. Karena gunung menyimpan banyak kisah. Tapi tidak semua kisah bisa kembali pulang. Evergreen Bulan Sabit. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap hormati alam. Dan jangan pernah memanggil sesuatu yang tidak ingin menjawab.